Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat 33 yang berbunyi demikian. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Firman Tuhan ini menunjukkan suatu perbedaan yang jelas antara orang fasik, yaitu orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, dengan orang benar, orang yang hidup di dalam Tuhan. Sebagai orang yang telah dibenarkan, kita berada di bawah garis berkat Bapa. Ini status yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Karena itu, marilah kita berkata dan kita bertindak seperti status kita, yaitu sebagai orang benar. Bagian yang pertama, orang benar akan berkata seperti yang firman Tuhan katakan. Sepakat dengan firman Tuhan sudah seharusnya menjadi bunyi dari perkataan setiap orang-orang percaya, tanpa keraguan, apalagi mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Tentunya di dalam hati setiap kita, Tuhan sudah mengaruniakan iman. Namun itu harus dipelihara dengan cara terus-menerus memperkatakannya. Semakin diperkatakan akan semakin membuat seseorang dikuasai oleh apa yang ia katakan. Semakin diperkatakan semakin menampakkan kepada siapa kita percaya. Firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tuhan telah memberikan penyediaan bagi umatnya, tetapi diperlukan iman untuk menerima sepenuhnya. Karena itu, Tuhan menyampaikan pesan kepada Yosua untuk memperkatakan firman senantiasa. Saat menemukan tantangan, mari perkatakan janji Tuhan. Saat segala sesuatu nampak mustahil, perkatakan terus firman Tuhan. Saat segala sesuatu tidak sesuai harapan, tetaplah mengucapkan berkat. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti bukan apa yang ia lihat dengan mata jasmani. Bagian yang kedua, orang yang terbiasa memperkatakan firman Tuhan pada akhirnya itu akan menjadi gaya hidup. Kebiasaan dalam memperkatakan firman Tuhan harus senantiasa dibangun di dalam keluarga, baik terhadap pasangan hidup maupun terhadap anak-anak yang dikaruniakan. Begitu juga sebaliknya. Lama-lama ini akan menjadi gaya hidup yang akan dibawa di dunia luar dan akhirnya bisa memberkati banyak orang. Bagi beberapa keluarga mungkin terasa sulit untuk berkata-kata yang membangun. Hal itu bisa dikarenakan tidak menjadikan perkataan firman Tuhan sebagai hal utama yang dibicarakan berulang-ulang. Sebuah keluarga yang terbiasa memperkatakan janji Tuhan, hidupnya tidak akan mengalami penurunan dalam segala bidang, tetapi peningkatan. Allah rindu membawa setiap keluarga mengalami hal ini. Bagian yang ketiga, orang yang selalu memperkatakan firman Tuhan memiliki keyakinan besar akan masa depan. Amsal 24 ayat 14 berkata, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Keluarga orang yang berhikmat adalah keluarga yang selalu memperkatakan firman. Keluarga yang selalu memperkatakan firman tidak akan khawatir, apalagi takut akan masa depan. Mereka akan selalu melihat masa depan secara optimis, sehingga masa-masa sulit apapun dijadikannya sebagai masa-masa mempersiapkan untuk sampai pada tujuan yang Allah tetapkan. Orang tua yang memegang teguh firman Tuhan akan berkata bahwa keluarganya diberkati Tuhan. Mereka tidak ragu akan masa depan keturunannya. Mereka dapat melihat masa depan yang cemerlang secara jelas. Kiranya kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin.